Halo, selamat sore. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di hari Senin ini pada tanggal 19 Oktober 2020. Sebentar lagi ya, minggu depan kita sudah memasuki Hari Sumpah Pemuda. Tentunya anak-anak muda saat ini harus antusias gitu untuk menyambut Hari Pemuda karena memang ini adalah bulannya Bakti Pemuda gitu. Nah, kita sudah terhubung dengan bintang tamu. Tadi mohon maaf ya guys, sempat terputus gitu karena koneksi. Jadi kita langsung aja untuk sebentar. Oh, dengan Mas Ibrahim. Bentar lagi kita akan ngobrol seru nih guys. Gimana para aktivis mengisi waktu selama pandemi. Ini kan penting ya gitu. Setiap orang kan punya cara sendiri untuk mengisi waktu selama pandemi, ngapain aja gitu. Kita pengen tahu. Kita akan ngobrol dengan Mas Ibrahim. Kita masih menunggu Mas Ibrahim. Halo, Dul. Apa kabar? Demo, di Cirebon bypass ada demo ya, Bang Dul? Saya lihat di Ebot Cirebon. Demo apa ya itu? Masih terkait dengan Omnibus Law kemarin nggak? Bang Dul? Bentar. Ini kita masih menunggu Ibrahim. Udah terhubung, tapi kita belum live bareng. Hari ini Cirebon diwarnai aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Saya tidak tahu tuntutannya apa, tapi sepertinya masih masih dalam rangka penolakan RUU Omnibus Law gitu. Tadi ada yang nonton dari Ketua IPNU Kota Cirebon, IPNU Abdul. Ya. Ibrahim, mohon maaf ya, tadi saya keluar dulu karena jaringannya nggak bagus gitu. Semoga sore ini lancar ya, Ibrahim. Siap, Mbak. Nah, Ibrahim, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Ibrahim, silahkan Ibrahim memperkenalkan diri dulu ya. Siapa, kuliah di mana, jurusan apa, dan sedang sibuk apa, gitu. Sebelumnya selamat sore untuk semuanya. Nama saya pribadi Ibrahim. Saya juga selaku Ketua Umum HMI Cabang Indramayu dan juga baru lulus bulan kemarin dari Universitas Wiralodra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan untuk kegiatan yang terdekat sih, kemarin juga dari HMI itu mengadakan diskusi publik. Kita mengundang dari elemen dari sektor pengawas, penyelenggara, kepolisian, kemudian juga ada pengamat politik. Adapun subjek audiennya adalah mahasiswa dan milenial. Adapun untuk kegiatan yang sudah berjalan, ini ada kegiatan kaderisasi. Walaupun memang di situasi pandemi ini kita kaderisasi terus jalan dan terus harus mengimbangi pandemi ini. Oke, selamat ya, kemarin sudah ngadain acara. Kita belum berani loh mengadakan acara seperti itu. Nah, wisuda sekarang masih banyak yang virtual ya, gitu. Jadi Ibrahim ini baru lulus, berarti kemarin wisudanya secara apa? Langsung kemarin kita wisudanya offline langsung, cuman kita dibatasin ya protokol kesehatannya, Mbak. Oh gitu. Iya, iya. Kalau di IAIN kemarin lewat virtual loh, belum bisa secara langsung. UMC juga gitu. Nah, Ibrahim, aku pengen tahu nih, obrolan kita pada pagi hari ini kan bagaimana aktivis mengisi waktu selama pandemi gitu. Nah, sebenarnya ini kan dari perspektifnya Ibrahim gitu ya dalam membaca kondisi era pandemi ini gitu. Nah, kalau menurut Ibrahim sendiri, perspektif Ibrahim new normal itu apa sih sebenarnya gitu? Menurut pengertian kamu? Untuk situasi seperti ini gitu kan, sedikit refleksi ya. Kemarin kita mengadakan diskusi publik di mana memang subjeknya adalah mahasiswa dan milenial. Kita kemarin tidak boleh mengadakan diskusi langsung atau diskusi secara langsung ketemu dengan peserta
dari kami, dari HMI coba memberanikan peserta dari mahasiswa dan milenial ini supaya supaya ada sebuah kegiatan yang sifatnya informasi dari penyelenggara, pengawas dan yang lainnya. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang harus digarisbawahi dan beberapa poin besarnya bahwa manusia yang berhasil itu bukan manusia yang pintar dan cerdas, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi walaupun memang kita dalam situasi pandemi ini. Saya juga lihat banyak kok beberapa dari LSM, NGO dalam situasi pandemi ini mengadakan diskusi virtual ya, diskusi webinar, kemudian juga diskusi secara internalnya. Itu juga merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif juga. Walaupun kita cukup di rumah ya sambil video, sambil mendengarkan pemateri dan yang lain, itu juga cukup produktif untuk situasi hari ini. Kemudian pandemi Jaringan guys. Akhir-akhir ini ketika live tuh sering banget mengalami banyak gangguan ya jaringan. Sebelumnya sih fine-fine aja loh. Gak tahu nih, aku pakai Telkomsel ya. Semoga lancar nih sama Ibrahim ya. Ibrahim semoga masih tetap ya nggak apa-apa. Ibrahim keluar dulu nanti bisa masuk lagi ya. Soalnya memang kondisinya seperti ini gitu. Ibrahim masuk lagi ya. Kita kan seru nih bagaimana perspektifnya seorang ketua umum HMI cabang Indramayu mengisi kegiatan selama pandemi dan apa saja, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain gitu, tetap aktif dan produktif selama pandemi gitu guys. Nah ini sudah ada Ibrahim, semoga lancar selalu ya, lancar damai. jaringannya terputus-putus Mbak. Dari beberapa hari yang lalu loh begini terus. Tapi semoga lancar ya. Oke. Lanjut Ibrahim, tadi gimana? Bisa dilanjutkan, boleh? Ya? Ya. Ya. Alhamdulillah lancar setiap kegiatan. Alhamdulillah ini juga ada kegiatan dari kaderisasi, kita juga membatasi peserta, kemudian juga harus menjaga jarak dengan prosedur kesehatan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kemudian juga sesuai dengan target. Oke, jadi bagi Ibrahim ini ketika masa pandemi ini bukan menjadi suatu halangan ya untuk melakukan suatu aktivitas ya nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu dengan pandemi ini, tapi tetap waspada itu harus ya, karena COVID-19 ada gitu loh, COVID-19 itu ada, jadi kitanya pinter-pinter aja untuk menjaga diri, tidak salaman sama orang lain, terus pakai masker nggak? Dan sebagai mahasiswa nih, bagaimana caranya peran kita tuh bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menanggulangi COVID-19. Caranya gimana? Yaitu ya kita mahasiswa memberikan contoh yang baik gitu, Ibrahim. Bener nggak? Iya kan? Iya. Iya. Jadi kalau menurut kamu di era pandemi ini apakah sama dengan yang kemarin apa memang benar-benar berubah? Sangat berubah sekali. Bahkan hari ini menurut saya pribadi bahwa subjek hari ini bukan lagi masyarakat, tapi juga subjek yang memang secara utuhnya adalah mahasiswa dan milenial gitu kan. Dalam arti banyak kok yang memang usaha atau inovatif yang dikembangkan oleh milenial. Karena saya pribadi salah satu pengawal dari demokrasi juga gitu kan di Indramayu fokusnya. Apalagi kalau memang melihat dari demokrasi ya, Mbak. Kalau melihat dari demokrasi bahwa pemilih dari mahasiswa dan milenial ini sangat signifikan sekali ya. Kalau menurut beberapa data survei menurut BPS ada 37,7%, di mana mayoritasnya adalah milenial. Kemudian juga ada 12,7 di mana mayoritasnya adalah milenial. Kalau di Indonesia ini mungkin setengah dari pemilih Indonesia adalah milenial.
Tapi kemudian juga dengan situasi pandemi ini kemudian dihadapkan dengan era bonus demografi, di mana hari ini usia seperti kita, Ibrahim lah, dengan beberapa kawan yang lainnya, hari ini mendominasi penduduk Indonesia hari ini. Mungkin kita mencoba belajar fitness ya, belajar adaptasi, melihat sikon atau kondisi pandemi ini dengan melakukan hal-hal yang kreatif. Banyak beberapa dari orang-orang yang dengan adanya pandemi ini kemudian mengembangkan kreatif, inovatif sehingga bisa mengembangkan usaha dan yang lain itu juga bisa bisa ada income untuk masing-masing gitu kan. Saya sepakat ya Ibrahim, kita sebagai aktivis mahasiswa itu memang harus beradaptasi, bisa beradaptasi gitu. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, berarti kita tidak bisa mengikuti kondisi saat ini dengan baik gitu. Itu saya sepakat sekali dan bisa mengisinya itu dengan hasil yang produktif. Nah, tadi menarik juga disinggung sama Ibrahim, untuk wilayah Indramayu sendiri itu kan tahun ini kan kebagian untuk pilkada ya, tanggal 9 Desember 2020. Nah, itu kayaknya gimana tuh? Biasanya kan menjelang pilkada tuh rame tuh kan, rame kegiatan, rame ya kan, maksudnya banyak kegiatan ya, pendekatan para calon pilkada itu ke mahasiswa. Nah, itu kalau boleh tahu untuk di Indramayu sendiri, mereka pendekatan kepada anak milenial atau mahasiswanya seperti apa? Boleh tahu nggak? Iya. Untuk memperkenalkan sosialisasi. Iya, mungkin kalau di Indramayu ini kan ada 4 calon dan semua dari 4 calon itu ada keterwakilan dari milenial dari 4 calon itu. Mungkin dari setiap calon itu punya gaya pendekatan dengan milenial atau mahasiswa di Indramayu gitu. Adapun menurut yang saya baca juga gitu kan, pendekatan dari 4 calon ini cukup baik dengan mahasiswa dan milenial. Beberapa kali dari beberapa calon ini mengajak pertemuan, kemudian juga pertemuan dengan mahasiswa dan milenial. Apa sih yang memang harus yang dikembangkan, kreatif atau inovatif yang dikembangkan untuk daerah, khususnya untuk pemuda Indramayu. Karena apa? Karena untuk wilayah pilkada ini bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi juga 5 tahun ke depan. Kemudian potensialnya adalah pemuda. Maka hari ini subjek keberhasilan dari pilkada adalah milenial dan pemuda. Pemuda harus mengawal benar-benar demokrasi dengan gagasan. Bukan lagi kita memilih seperti hanya masyarakat pragmatis ikut-ikut dan nggak usah gitu. Yang penting kita harus rasional memilih calon, kemudian juga harus sesuai dengan visi misi yang memang menguntungkan bagi pemuda. Itu. Jadi setiap calon punya punya pandangan lah, punya keterwakilan dari milenialnya, Mbak. Dan cukup baik juga pendekatan dengan mahasiswa dan milenial di Indramayu. Tadi disebutkan bahwa mereka sudah ada pendekatan. Caranya seperti apa di era pandemi ini gitu? Caranya para calon ini? Apakah nggak boleh bertemu secara berkerumun secara banyak kan gitu? Nah, itu gimana? Apakah virtual dilakukan untuk memberikan pendekatannya gitu? Ibrahim? Sepertinya ada masalah nih guys. Selamat sore Herma Boy, Bang Inam, terus ada siapa lagi nih teman-teman semua, Purnawirawan juga, selamat sore. Kita masih berada di acara ngobrol bareng komunitas, yaitu komunitasnya adalah HMI Cabang Indramayu. Nah, sepertinya masih ada masalah ya. Nggak apa-apa, Ibrahim, kita tetap lanjut dalam arti ketika keluar masuk juga nggak masalah. Yang penting kegiatan ngobrol sore hari ini bisa berjalan ya, gitu. Masuk lagi ya Ibrahim, nggak apa-apa ya. Ibrahim, menarik nih guys, karena di masa pandemi ini anak muda atau milenial di wilayah Indramayu itu akan mengadakan pilkada, melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 gitu. Jadi bentar lagi. Oke. Keluar masuk nggak apa-apa guys. Karena memang kondisinya seperti ini. Ibrahim. Ya, nggak apa-apa.
Nah, Tadi pertanyaanku belum dijawab gitu. Bagaimana cara pendekatan mereka calon calon pilkada ini kepada mahasiswa dan milenial? Apakah lewat virtual? Kalau misalnya secara berkerumun itu kan memang nggak boleh gitu kan? Gitu. Nah itu gimana caranya? Boleh tahu nggak? Halo, ya, halo. ulangi lagi Mbak pertanyaannya Mbak. Ya, tadi kan disebutkan sudah ada pendekatan para calon kepada milenial dan mahasiswa. Nah, itu caranya Ya, seperti apa pendekatannya? Apakah dengan acara pertemuan? Sedangkan ini kan eranya pandemi, kan nggak boleh terlalu banyak ya. Apakah secara ya, virtual atau secara apa nih? ya. Pertama, untuk wilayah pandemi ini kan memang kita tidak boleh mengumpulkan massa di atas 50 orang gitu kan. Tetapi eh, ketika memang subjeknya adalah mahasiswa atau milenial itu bisa. Tadi yang saya jelaskan bahwa dari 4 calon ini punya apa namanya punya gairah tersendiri dalam penyampaian ke milenial gitu kan. Seringkali dari 4 calon ini mengadakan beberapa program, sumpama program untuk milenial gitu kan, pertemuan. Yang saya baca cukup bagus kok ketika memang apa namanya dari salah satu calon yang saya lihat juga apa namanya mengadakan pertemuan dengan milenial atau mahasiswa, kemudian mahasiswa apa namanya mahasiswa dan milenial itu apa namanya dengan mengasah gagasan atau ide untuk sumbangsi pemikiran terhadap daerah. Hmm, gitu ya. Apakah semua calon itu sudah pernah ketemu, udah pernah mendatangi mahasiswa atau belum? Atau hanya beberapa? Ada berapa calon yang sudah mendekati mahasiswa? Kalau untuk mendekati sih itu kan apa namanya normatif juga sih Mbak gitu kan. Ini kan Oh. mungkin dari beberapa apa namanya informasi-informasi yang didapatkan gitu kan. Hmm, Dari oke. setiap 4 calon ini itu punya tim relawannya masing-masing gitu kan, terutama untuk relawan milenialnya gitu kan. Dan itu yang Hmm, saya baca, yang saya analisis gitu kan, bahwa dari 4 calon ini punya pendekatan yang baik, yang bagus terhadap milenial gitu kan. Kemudian juga milenial Indramayu itu tidak kalah kok dengan milenial yang lainnya di daerah-daerah yang lain kok. Jadi jadi apa namanya uh, kemarin juga kita mengadakan acara diskusi publik juga responsif dari milenial khususnya Indramayu itu cukup baik kok dalam apa namanya dalam demokrasi hmm, sehingga milenial ini bisa menjadi ujung tombak pengawal demokrasi dan juga memberikan framing yang baik terhadap masyarakat itu. iya, iya. Apa namanya kita agak sedikit bergeser ya, tidak ngomongin politik ya. Ya. Saya pengen tahu di kondisi kondisi dari anak milenial atau mahasiswa di Indramayu itu menurut kamu apakah mereka sudah melek digital? Dalam arti mereka sudah memanfaatkan teknologi digital, misalnya media sosial dengan baik atau gimana tuh? Menurut perspektif kamu? Iya, khususnya di Indramayu ya. Indramayu ini kan cukup banyak juga di perguruan tinggi gitu kan. Sekarang saja untuk mata kuliah semuanya daring, semuanya dengan sistem virtual gitu kan. Karena dari HML juga ada beberapa kampus dan juga ada kadernya dari Unwir dan yang lain juga. Ketika memang kampus mengadakan event webinar atau diskusi virtual, itu ada respon kok. Responnya baik semua sehingga mahasiswa Indramayu cepat beradaptasi ketika kondisi pandemi seperti ini gitu kan. Hmm, hmm. Oke, Nah, jadi lebih bisa beradaptasi juga ya mereka ya ketika belajar harus lewat daring gitu ya, kan gitu. Maksud aku apa namanya mungkin Ibrahim kan sudah tahu nih apa itu Cirebon Technopreneurs ya. Nah, bagi yang belum tahu, kita itu adalah sebuah komunitas digital yang ingin menciptakan ekosistem digital gitu. Dengan cara gimana? Untuk menciptakan talenta-talenta digitalnya. Karena aku melihatnya si wilayah 3 Cirebon itu kegiatan-kegiatan tentang digitalisasi anak muda itu belum terlalu masif gitu dibandingkan dengan daerah kota-kota besar, Bandung ataupun Jakarta atau Surabaya. Nah, itu menurut kamu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh kamu gitu selaku Ketua Umum HMI Cabang Indramayu dalam rangka untuk tantangan tersendiri di era digital ini gitu. Apa sih gitu yang ingin kamu tangkap dari era
ini apa yang ingin kamu lakukan gitu sebagai atau program-program apa, gebrakan-gebrakan apa yang ingin kamu lakukan di era digital ini gitu. Iya, pertama gitu kan, dari mungkin dari HMI cabang Indramayu sendiri gitu kan, apa namanya, kita juga punya program sebelumnya, di mana program sebelumnya itu memang tatap muka dan langsung gitu kan. Kemudian melihat situasi pandemi ini, kita membuat sedikit formulasi lah yang berbeda, di mana harus menyesuaikan dengan pandemi gitu kan. Kita juga di Indramayu, khususnya di cabang, kita juga ada beberapa kreasi seperti perlombaan, kita perlombaan dari internal gitu kan yang sifatnya digital, kemudian juga dari setiap kampus apa namanya, kemudian di-share ke beberapa perguruan tinggi di Indramayu. Itu salah satu bentuk bagaimana kita di apa namanya mahasiswa atau milenial khususnya kader HMI untuk melek digitalisasi, kemudian juga harus merespon. Halo, Nah, Ibrahim. poin yang kedua adalah formulasi, di mana kalau di Indramayu sendiri ya, kalau di Indramayu sendiri formulasinya agak berbeda kalau di HMI gitu Mbak. Kemarin Gimana? ya, ya. Kalau di Indramayu sendiri khususnya di HMI gitu kan, kita membentuk tim, di mana tim ini khusus untuk program-program di masa-masa pandemi itu Mbak. Apa aja programnya? Ya, terutama program yang apa namanya potensial, kita selalu mengadakan webinar. Webinar ini tidak hanya dikhususkan bagi kader HMI, tapi kita general umum untuk pesertanya gitu kan. Nanti kita juga diskusinya apa namanya variasi gitu kan. Diskusi yang tidak hanya demokrasi politik saja, melainkan diskusi dari segala sektor, pariwisata, sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Semuanya mengena ketika diskusi webinar itu, yang memang sudah dijadwalkan, sudah ditetapkan di program kami gitu kan. Nah, Saya ingin lebih apa ya, maksudnya gini Ibrahim gitu. Di era digital ini kan peluang-peluang untuk sukses di bidang digital itu kan sangat terbuka lebar. Banyak sekali industri-industri startup yang tumbuh ya gitu. Salah satu yang terbesar itu adalah Gojek, Tokopedia gitu kan. Kemudian Traveloka yang mereka sudah menjadi unicorn gitu. Nah, maksud aku gitu. Jadi apa sih kalian ingin punya peran apa di era digital ini gitu loh, dalam arti biar kita tuh tidak hanya jadi penonton gitu. Maksud aku, meskipun kalian aktivis yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan politik gitu, tapi kan ranah-ranah untuk menjadi seorang expert di bidang digital itu saya harapkan itu banyak dari lulusan-lulusan kader-kader HMI gitu loh. Nah itu gimana cara kamu untuk apa namanya, ada nggak programnya gitu dalam arti untuk mengarahkan mereka biar mereka lebih maksimal lagi untuk meningkatkan talenta-talenta digitalnya gitu. Bisa dipahami nggak? iya, tadi maaf putus suaranya Mbak. Ya, kemarin juga agak menarik gitu kan, ketika memang dari Technopreneur gitu kan, apa namanya mengadakan beberapa kegiatan gitu kan. Saya juga di-share ke beberapa kader gitu kan. Ini juga sangat produktif di masa-masa pandemi gitu kan. Karena memang ini juga merupakan tantangan sendiri juga sih Mbak bagi kami gitu kan, selaku di HMI gitu kan. Kadang-kala kita sudah mengkonsep ketika kegiatan di masa-masa pandemi ternyata gagal lagi gitu kan. Nah, ini juga masih apa ya, masih dibahas lah, masih dibahas di internal sehingga belum ada terobosan yang signifikan gitu kan untuk kemajuan dari kementerian organisasi gitu kan, dalam hal apa namanya solutif apa sih yang memang harus dilakukan di masa-masa pandemi gitu kan, terutama juga di wilayah digitalisasi itu kan. Ya hemat saya pribadi, bagi mahasiswa kemudian juga kader HMI gitu kan, apa namanya ketika sumpama dari beberapa lembaga yang lain mengadakan digitalisasi harus berperan juga gitu kan, kemudian startup yang lain juga harus berperan. Jadi mahasiswa atau kader harus menjadi apa namanya pemain, tidak hanya penonton. Betul, itu yang saya harapkan gitu loh.
Jadi anak muda sekarang tuh ketika ini ada momen digital, ayo kita berlomba-lomba gitu untuk sukses di bidang digital sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena gini, aku melihatnya potensi dari Indramayu itu sangat luar biasa, Ibrahim. Potensi Indramayu Ya, sangat luar biasa. Nah itu gimana ya, suksesnya Indramayu itu ya terletak di tangannya pemuda. Nah pemudanya gimana? Talenta-talenta digitalnya, talenta-talenta yang lainnya gitu. Ini kan lagi musim mangga ini. Nah, mangga ini gimana caranya biar nggak terlalu banyak iya. gitu, tidak secara buah tapi diolah, pengolahan, kemudian marketingnya seperti apa. Sekarang udah banyak e-commerce kan. Sekarang tuh udah banyak gitu. Apa namanya platform digital atau platform startup digital itu Ya, mereka ya. lebih ke petani gitu loh, beli sayuran yang segar gitu. Jadi mereka tuh sangat mudah untuk mengakses apa sayuran segar yang organik misalnya. Nah, itu kan bisa gitu. Jadi secara modern dan didukung dengan teknologi digitalnya. Gitu loh Iya. maksudnya. Gimana? Uh, Indramayu ini juga kan dari PAD, dari sisi PAD pendapatan anggaran daerah juga kan masih kecil juga gitu kan. Padahal kita punya potensi yang luar biasa tadi yang disampaikan, itu luar biasa sekali. Kita dari segala sektor itu ada, perikanan, tanah, sawah dan yang lain itu ada gitu kan. Tinggal kita bagaimana gitu kan dari pemuda dan milenial itu harus melek digitalisasi sehingga bisa apa namanya bisa mengembangkitkan bangkitkan apa namanya sektor-sektor yang kita punya di ekspor keluar gitu kan sehingga daerah-daerah yang lain juga bisa mengenal kita dengan digitalisasi itu kan. Jaringan guys. Ya, lanjut lanjut. Ibrahim. Lalu lalu gimana? Ibrahim? Ya, ya, jadi Mbak gitu kan Indramayu ini kan PAD-nya kan ya harus lebih ditingkatkan gitu kan karena kita juga punya potensi yang sangat luar biasa sekali dari perikanan, laut, kemudian juga sawah, kemudian kebun yang lainnya gitu kan. Sehingga dari pemuda dan mahasiswa ini harus melihat digitalisasi gitu kan. Untuk apa? Untuk apa membuka daerah-daerah yang lain bahwa Indramayu ini kaya loh gitu kan. Ketika Betul. berinvestasi ketika berinvestasi ya bisa jadi gitu kan itu. Hmm. Hmm. Nah, maksud aku begitu loh. Jadi pemanfaatan teknologi untuk para aktivis itu jalan gitu loh. Mereka tahu apa yang bisa dilakukan. Tahu untuk pribadinya sendiri mungkin mau bisnis apa online misalnya biar kita berdikari ataupun mau mempromosikan daerahnya melalui apa digital marketingnya gitu. Apa Iya, namanya? Nah, Cirebon Technopreneurs itu hadir itu dalam rangka untuk menciptakan talenta digital. Karena apa? Kita belum belum terbentuk loh ekosistem digital dari mulai mahasiswanya, kemudian kampusnya, kemudian pemerintah daerahnya, kemudian perusahaan yang ada di dalamnya. Itu semuanya saling terkait gitu loh. Nah, aku berharap juga di Indramayu melalui teman-teman anak muda juga bisa diciptakan seperti itu. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Cirebon Technopreneurs atau Nyimas Academy. Jadi teman-teman itu ayo cara untuk melakukan suatu perubahan peradaban itu caranya melalui pemberdayaan kepada anak muda gitu agar mereka disiapkan bekal untuk menghadapi era digital ini gitu Ibrahim. Keluar lagi Ibrahimnya saking semangatnya nih guys. Ya, nggak apa-apa. Kita keluar masuk lagi gitu, nggak masalah. Karena memang kondisinya seperti ini gitu. Nah, potensi dari Indramayu itu cukup besar ya guys gitu. Jadi jangan apa namanya sebuah daerah yang mempunyai sawah yang sangat luas sekali, yang terkenal dengan mangga gincunya gitu, dengan mangganya yang sangat aromanis yang enak banget gitu. Kemudian di sana juga ada batik, di sana juga ada apa namanya kilang minyak juga. Nah, aku pengen anak muda di Indramayu itu mengambil peran gitu loh. Mengambil peran untuk memajukan daerahnya, memajukan daerah di Indramayu. Gitu, guys. Nah, kita terhubung lagi dengan Ibrahim nih. Masih ada waktu ya. Kita masih ada apa namanya? 20 menit lagi. Ibrahim. Sorry ya, nggak apa-apa ya.
Kita seperti ini ngobrolnya agak terhambat tapi tidak menghilangkan esensinya gitu. Ya, Nah halo, Ibrahim, Mbak. ya gimana? Kamu mau ngasih tanggapan nggak tadi terputus terkait dengan yang saya tadi sampaikan ke kamu? Halo? Kolaborasi juga itu ada kunci penting di era digital ini, gimana ketika kita membuat suatu gebrakan atau program yang sangat luar biasa, itu memang kita tidak bisa menciptakannya sendiri, kita harus kolaborasi dengan orang lain. Nah, pentingnya kolaborasi ini karena kita kan mempunyai potensi yang berbeda-beda nih, sehingga dengan adanya kolaborasi ini bisa menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa dan bisa bermanfaat untuk daerah Indramayu gitu nanti akhirnya gitu. Nah, teman-teman, kita bentar lagi mau akhir 2020 gitu. Tentunya persiapan-persiapan yang harus dilakukan di menyambut tahun baru juga harus dipersiapkan dari sekarang ya. Revolusi seperti apa gitu yang akan apa namanya kita lakukan di era 2020, semoga kita menjadi lebih sukses lagi gitu. Ya, Ibrahim Samad sudah terhubung lagi. Ya, masih menunggu ya guys. Ibrahim tidak dapat, bentar. Saya sudah terkonek dengan Ibrahim. Wow. Halo Ibrahim. Iya, Mbak. Oh, kamu sampai berkeringat begitu Ibrahim, panas ya? Bisa diulangi lagi nggak, Mbak? Iya. Iya. Enggak, maksud aku tadi aku tuh pengen anak muda di Indramayu tuh mengambil peran gitu di era digital ini sesuai dengan apa namanya kemampuannya masing-masing. Nah, ketika merasa perlu gitu istilahnya SDM terkait di bidang digital, itu kan harus punya skill tuh, ya enggak? Nah, sedangkan yang apa namanya lulusan IT kan belum tentu bisa menjadi seorang game apa namanya web developer, Android developer. Nah, ini butuh pembelajaran di luar kampus. Nah, kita Nyimas Academy itu menyediakan itu gitu dalam rangka menciptakan talenta-talenta digital. Jadi saya berharap nanti ke depannya dari Unwir atau dari HMI sendiri itu bisa apa kolaborasi dengan Nyimas Academy terkait dengan anak-anak atau anak-anak muda ataupun HMI yang ingin mendalami digital untuk menjadi seorang web developer, Android developer, karena persaingan itu sangat ketat ya guys gitu. Jadi kalau kita tidak mengisi era pandemi dan era digital ini dengan baik, kita akan menjadi anak muda yang tertinggal dan itu jangan sampai gitu. Jadi anak-anak muda sekarang tuh harus proaktif, harus mau belajar, harus mau apa namanya ya, harus kreatif gitu karena kalau kita nggak seperti itu, kita akan tertinggal guys, percaya deh. Jadi harus semangat terus apapun yang terjadi pada kehidupan kita, apalagi sekarang lagi pandemi, tetap semangat karena ketika ada rintangan pasti ada kemudahan. Ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya yakin itu ada gitu. Nah, saya harap Ibrahim masih bisa bergabung ya, bisa connect lagi dengan Cirebon Technopreneurs di acara ngobrol bareng komunitas. Ini salah satu dari kami agar apa namanya kita bisa produktif selama pandemi dengan mengadakan acara-acara live secara Instagram gitu guys gitu. Jadi ada ngobrol bareng BEM, ada ngobrol bareng komunitas, ada ngobrol pagi yuk, ada startup corner, ada ngobrolin web, ngobrolin Android, kemudian ada kreatifku, imajinasiku. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan selama pandemi ini, asal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Caranya gimana? Amati, tiru, dan modifikasi. Itu guys kuncinya. Sehingga kita bisa apa namanya terinspirasi dari orang lain dan kita bisa melakukan dengan sedikit modifikasi, akhirnya produktivitas itu bisa berjalan. Gitu.
Ini Ibrahim mana ya? Guys, ini masih ada waktu sebenarnya. Saya berharap Ibrahim masih apa namanya bisa berkumpul ya, bergabung di acara ngobrol bareng komunitas karena acaranya belum selesai, guys. Masuk lagi ya. Nah, untuk hari Selasa, Rabu ini untuk kegiatan live Instagram dari Cirebon Technopreneurs, kita libur dulu ya guys selama 2 hari. Kita akan jumpa lagi hari Kamis, karena saya ada kegiatan dari KNPI yaitu panjat pendakian di Gunung Cermai untuk menyambut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini salah satu cara kami sebagai kader atau sebagai anggota pengurus dari KNPI DPD Kabupaten KNPI Cirebon itu ya dengan cara memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan pendakian, pengibaran bendera sang merah putih di puncak Gunung Cermai, kemudian yang kedua adalah pembagian masker, bukti kita berkontribusi terhadap penanggulangan COVID-19, dan yang ketiga adalah silaturahim lintas generasi dan diskusi bersama senior-senior, agar kita silaturahim kita tidak terputus ya guys dengan adanya silaturahim ini. Gitu. Nah, teman-teman sendiri gimana nih cara mengisi waktu selama pandemi ini? Pastinya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ingat kuncinya, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu guys, karena setiap manusia itu, setiap orang itu adalah unik. Kita diberkahi, kita dianugerahi suatu pemikiran yang apa namanya, yang kreatif gitu. Tinggal kitanya mau belajar atau enggak, mau menggali diri kita, potensi kita lebih baik atau enggak, itu tergantung teman-teman gitu. Sepertinya sepertinya obrolan kali ini apakah masih bisa diteruskan teman-teman gitu. Oke ya, karena banyak kendala pada sore hari ini, kita cukupkan sekian ngobrol bareng komunitas HMI cabang Indramayu. Oh, ini sudah. Aduh. Alhamdulillah Ibrahim masih terhubung dengan kami. Kita konsisten ya guys, 1 jam gitu. Apapun yang terjadi, hajar. Ya Mbak. Lama kali aku tadi hampir keluar loh. Ini Ibrahim kemana? Gitu nggak nongol-nongol. Kecap sari ayam bergabung. Selamat sore Kecap sari ayam. Ibrahim, ya apa namanya? Kamu sebagai ketua umum HMI cabang Indramayu gitu, mungkin bisa memberikan tips-tips gitu, bagaimana caranya untuk bisa produktif dan kreatif di era pandemi. Ada nggak perspektif kamu, Ibrahim, untuk waktu di era pandemi? Ya. Mungkin ada beberapa formulasi ya, tergantung karena setiap OKP atau organisasi kepemudaan itu punya gayanya masing-masing gitu kan. Pertama, ya, pertama dari kami juga dari HMI, ketika di masa pandemi ini kita menyusun, memformulasikan kegiatan yang memang sifatnya virtual semua, gitu kan, baik dari tingkatan nasional atau dari daerah, gitu kan. Kemudian juga dari segala sektor kita juga ada diskusinya, baik dari demokrasi tadi yang saya sampaikan bahwa pertanian, kemudian kesehatan dan yang lainnya kemudian kita adakan. Kemudian juga dari HMI sendiri membuat pansus sendiri, jadi sama halnya seperti DPRD. Jadi kader ini kan memang domisilinya dari desa ya Mbak ya. Ketika di masa-masa pandemi ini, bagaimana kader-kader ini punya apa namanya produktivitas yang baik di desanya masing-masing atau di daerahnya masing-masing. Dengan apa? Dengan berinteraksi dengan masyarakat, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan yang lainnya. Itu pun masih di bawah apa namanya program dari HMI. Kemudian juga poin yang paling penting adalah masalah ekonomi, gitu kan. Yang memang yang paling urgensi adalah masalah ekonomi. Bagaimana dari terutama bagaimana pengawalan ya, terutama pengawalan bansos dan yang lain itu juga penting, gitu kan. Kemudian juga LSM, NGO juga yang memang menjadi garda terdepan ketika pandemi ini.
Hmm. Hmm. Itu keren banget loh. Jadi aku melihatnya cukup dinamis ya kegiatan dari HMI cabang Indramayu. Banyak yang bisa Ya. dilakukan teman-teman gitu kan. Dan saya sih ini ya, kita juga ada program dari Cirebon Technopreneurs ini adalah digitalisasi desa. Nah, menurut kamu Ya, gimana melihat potensi-potensi desa yang ada di sana? Apakah sudah ada yang menerapkan desa digital gitu? Ada nggak yang di desa Indramayu sudah menerapkan desa digital? Atau belum ah, atau gimana akan kamu lakukan iya, gitu nantinya? ya. Mungkin menurut saya gitu kan, menurut saya dan apa namanya informasi yang saya dapat gitu kan, mungkin masih belum sampai ke digitalisasi. Harapannya ke depan setiap desa ini harus difasilitasi dong sama pemerintah desa dan pemerintahan desa gitu kan. Karena walau bagaimana juga digitalisasi tidak hanya milenial gitu kan yang bermedsos dan yang lain, tapi orang-orang tua juga semuanya ya bermedsos gitu kan. Tapi kita juga dari milenial juga membuat framing yang baik kepada masyarakat desa bahwa banyak nih kemanfaatan dari digitalisasi dan yang lainnya, baik untuk wirausaha, kemudian UMKM dan yang lainnya, pengembangan usahanya ini sangat produktif dan sangat baik gitu kan. Kalau di Indramayu sendiri belum sampai itu Mbak, belum sampai apa namanya desa digital lah belum. Nah, tapi mungkin ini harus digerakkan oleh milenial terutama, harus digerakkan oleh milenial bagaimana dari program-program yang memang sangat baik, produktif digital ini harus diterapkan di desa masing-masing gitu kan. Iya, ini Khususnya butuh keterlibatan anak muda, aktivis, milenial gitu. Karena kan biasanya yang ngerti tentang teknologi itu kan biasanya anak muda Ibrahim. Iya kan? Nah, ini bisa berkolaborasi nih dari dana desa yang ada di setiap desa itu kan pasti ada nih untuk jatah gitu bagaimana pengembangan SDM di desa tersebut. Nah, siapa ya anak mudanya gitu. Jadi bisa produktif tuh gitu, bisa berkolaborasi antara aparat desa dengan anak muda dari desa tersebut gitu. ya. Dan Hmm. Nah ini kita tuh sedang mengkampanyekan itu, jangan lupa. Kenapa desa itu penting? Karena nanti kalian itu akan kembali ke desa, Bisa akan membangun desa penting. Kan gitu ya. Nah, terus apa namanya terkait dengan masalah data, data juga itu sangat masih banyak Iya, yang udah. terupdate dengan baik, terinput dengan baik gitu. Makanya di sini saya juga akan mengkampanyekan bagaimana Ciayu Majakuning itu bisa mempunyai penyusunan data yang baik di desanya masing-masing gitu. Nah, ini saya berharap ada kontribusi dari milenial dan mahasiswa khususnya aktivis karena mereka itu mempunyai fungsi sebagai agent of control, agent of social dan agent of change gitu. Sehingga fungsi-fungsi itu saya berharap bisa dilaksanakan dengan baik Ibrahim. Halo. Ya, Ibrahim keluar lagi. Gitu ya guys. Jadi saya berharap bisa teman-teman itu uh, melek digital juga melek dengan kondisi yang saat ini apa sih yang terjadi di desanya teman-teman gitu. Nah, ketika kita sebagai seorang mahasiswa ataupun aktivis, kita masuk nih ke ranah tersebut gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk desa kita masing-masing gitu agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Jadi katanya kan sebaik-baiknya orang manusia itu adalah bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kita nggak usah terlalu ngawang-ngawang dulu kita melakukan hal yang luar biasa, tapi lakukan dulu dari daerah sekitar kamu, gitu guys. Nah, terkait dengan masalah ekosistem digital juga saya berharap anak muda juga ada yang bergerak gitu untuk memajukan wilayah Indramayu terkait dengan digitalnya, sehingga di sini Indramayu bisa sukses gitu, menjadi daerah yang sukses dengan potensinya yang didukung dengan teknologi digital. Nah, kita siap dari Nyimas Academy untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di Indramayu, karena Nyimas Academy akan hadir di Indramayu juga guys gitu. Jadi ketika teman-teman ingin belajar web, belajar Android, belajar game, nggak usah ke Cirebon. Nyimas Academy sendiri akan hadir di sana. Karena ini kita masih pandemi gitu, jadi masih belum bisa terrealisasi dengan baik ya guys. Tapi komunikasi-komunikasi dengan pihak kampus, pihak mahasiswa, pihak aktivis juga termasuk dari Ibrahim juga sudah kami sampaikan gitu loh. Apa yang akan menjadi program dan tujuan kami dan semoga kita kedepannya bisa berkolaborasi. Gitu guys. Jamaluddin dari mana nih Jamal? Ya, ini Ibrahimnya belum bisa masuk lagi ya.
kita ada beberapa menit lagi, ada 6 menit atau 7 menit lagi untuk ngobrol bareng komunitas. Semoga Ibrahim bisa terhubung kembali ya di acara ngobrol bareng komunitas. Dan ketika ingin teman-teman sudah mempunyai sebuah ide yang luar biasa, yang bagus gitu, tapi itu harus didukung dengan yang namanya komitmen dan konsisten. Jadi jangan kita hanya ingin, kita gelar lapak gitu istilahnya, terus setelah itu teman-teman tidak konsisten. Nah, itu jangan sampai ya guys gitu. Jadi kita belajar konsisten dengan apa yang sudah menjadi keputusan kita. Gitu. Nah, kita sudah terhubung lagi nih dengan Ibrahim. Welcome back again. Jaringannya jauh. Ya Allah. Saya gini ya Ibrahim, saya tuh senang gitu diskusi dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu yang akan memajukan daerahnya gitu. Nah, saya ingin mengajak mahasiswa aktivis milenial Indramayu gitu untuk yuk kita bareng-bareng belajar untuk membangun daerahnya masing-masing gitu loh. Apalagi Cirebon Technoplanners ini wilayahnya tuh tidak hanya Cirebon saja, tapi sewilayah 3 Cirebon. Makanya kemarin kan kita sudah ada tuh ke Unmir. Dengar nggak Cirebon Technoplanners ada di Unmir? Dengar nggak? Nah, sudah ke sana tapi saya tahu ada anak HMI yang datang atau enggak. Soalnya saya kemarin banyak mahasiswa dari PMII, karena memang kan dipegang sama PMII ya, BEM-nya ya, kalau nggak salah kan gitu. Jadi ya nanti kedepannya bisa nih kita bisa kolaborasi dengan HMI-nya ya, gitu kan. Kolaborasi dengan HMI, kita membentuk sebuah ekosistem digital dimulai dari mahasiswa. Gimana? Mau nggak? Halo? Ibrahim? Halo ya. Ibrahim, gimana tadi? Ya. Mau nggak? Gimana tanggapannya? Sinyalnya. Jelas nggak tadi? Iya. HM Indramayu sendiri selalu welcome gitu Pak. Ketika memang HM Indramayu sendiri selalu welcome gitu kan. Ketika memang ada program-program yang memang produktif, apalagi wilayah digitalisasi gitu kan, wilayah kemudian juga banyak kok beberapa kegiatan, kemudian program-program yang kemudian diformulasikan yang baik sehingga masyarakat dan mahasiswa sadar akan potensi yang dimiliki oleh Indramayu gitu kan. Betul. Karena yang saya lihat juga gitu kan, mahasiswa mulai lagi guys. Ini dari awal sampai akhir kita masih terkendala dengan jaringan ya gitu. Ya Allah, memang ini resikonya ketika kita live Instagram ya, terkait virtual itu tidak semuanya itu memberikan solusi yang baik ya, karena pasti ada kendalanya juga. Ya kendalanya seperti ini guys. Jadi kita harus memaklumi. Ya, Ibrahim, kita 3 menit lagi, kalau misalnya bisa masuk lagi nanti kita bisa closing gitu untuk obrolan kita sore hari ini. Apa yang ingin Ibrahim sampaikan selaku ketua HMI cabang Indramayu untuk kader-kadernya, bagaimana caranya mereka para aktivis itu mengisi masa pandemi dengan baik gitu. Jadi memang kita tuh harus ada penggerak ya gitu, nggak bisa cuek aja gitu, apalagi posisinya kita mempunyai kewenangan, apalagi sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik untuk para anak buahnya gitu, atau para anggotanya gitu guys. Saya senang sekali gitu bisa berdiskusi dengan anak muda, dengan aktivis gitu, karena cara saya untuk bisa membangun daerah sewilayah 3 Cirebon itu ya kita dengan cara diskusi, kita memberikan informasi-informasi yang positif gitu, yang baik kepada anak muda sehingga mereka akhirnya mau bergerak gitu untuk melakukan action membangun daerahnya masing-masing gitu guys. Nah ini karena kita sudah hampir 1 jam ya, saya rasa kita closing aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti kegiatan ngobrol bareng komunitas. Jangan bosan untuk mengikuti kegiatan kita
pada setiap hari, hampir setiap hari. Ya, oh Jamaluddin ya, Jamaluddin. Boleh nih siapa Jamaluddin Daroji. Tapi ini bentar lagi ya, Jamaluddin Jarodi, Jamaluddin. Boleh deh, kita masih ada waktu 2 menit lagi, 3 menit lagi. Coba ya. Kalaupun nggak bisa ya berarti kita closing aja ya guys ya. Gitu. Aman, Jamaluddin dari mana nih? Saya tidak tahu. Silahkan teman-teman untuk mendukung kegiatan Cirebon Technopreneurs dengan cara follow Instagram Cirebon Technopreneurs, berikan like, komen, dan share kegiatan ini agar teman-teman bisa bergabung di acara Cirebon Technopreneurs gitu guys. Nah ya sepertinya kita sudah bentar lagi kita selesai, udah jam 5 sore. Sekian saja dari saya, Isa Aisyah bersama Ibrahim selaku Ketua HMI Cabang Indramayu. Anak muda sekarang harus bisa kreatif dan produktif di era pandemi ini. Jangan patah semangat, jangan, oh ya. Oke, closing aja ya. Ini mau closing, Ibrahimnya nongol guys. Oke. Ya, kita masih nunggu Ibrahim. Setelah itu kita closing. Kita lagi selesai ini nanti putus sendiri karena jatahnya Instagram itu 1 jam. Silahkan kasih masukan, tips teman-teman agar mereka bisa produktif dan kreatif selama pandemi ini. Bagaimana caranya mengisi waktu dengan baik. Singkat ya. Selesai. Silahkan. Kita closing sekalian dan jangan lupa mengajak kader HMI Cabang Indramayu untuk men-follow Instagram Cirebon Technopreneurs ya, gitu. Ya, silakan Ibrahim. Iya. Ya, silakan. Kita bentar lagi closing loh. Ya Ibrahim. Iya. Ya, silakan. Dipercepat ya. Terima kasih waktunya gitu Mbak. Terima kasih sudah difasilitasi gitu kan. Insya Allah dengan pandemi ini kita masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan harapan pribadi gitu kan, di situasi pandemi ini tidak hanya menjadi musibah, melainkan juga ini menjadi ada sisi kemanfaatan yang positif terhadap masing-masing individu gitu kan. Karena istirahat juga cukup banyak gitu kan, membaca buku juga cukup waktunya banyak juga, dan harapan nanti kader-kader HMI seluruhnya untuk follow IG-nya Cirebon Technopreneur ini. Semoga tetap eksis untuk Mbak gitu kan, dan kegiatannya tetap produktif gitu kan, sehingga bisa menjadi inovatif bagi milenial yang lainnya atau mahasiswa yang lain, bisa diikuti terus program dan kegiatannya. Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia menjadi bintang tamu di acara Ngobrol Bareng Komunitas. Semoga nanti kita bisa mengadakan acara kembali ya, Ibrahim ya. Bosen ya. Dan untuk teman-teman kader HMI tetap semangat dan tetap berjuang. Maksudnya berjuang ini kita tetap semangat agar apa yang sudah menjadi cita-cita kita tetap tercapai di era pandemi ini. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, ingat ya, dan selalu memberikan peringatan kepada teman-teman kita yang tidak pakai masker dan social distancing, karena itu penting ya guys ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ibrahim, sehat selalu, sukses selalu Ibrahim dan kawan-kawan. Ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.